Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, di mana di video kali ini kita masih membahas mengenai gelombang datar, di mana topik utama kita adalah cara menghitung daya pada gelombang datar. Jika kita berbicara tentang daya, maka kita akan berbicara mengenai vektor pointing, di mana vektor pointing diberi notasi P yang artinya yang besarnya adalah P sama dengan E cross H, di mana P ini menyatakan rapat daya sesaat, di mana rapat daya sesaat seringkali diberi notasi P yang tergantung atas ruang dan waktu, dan satuan dari rapat daya sesaat adalah watt per meter kuadrat. Selanjutnya kita akan melihat jika E dan H adalah medan listrik maupun medan magnet yang berubah terhadap waktu, maka otomatis rapat daya sesaat juga nilainya akan berubah-berubah. Jika E dan H merupakan persamaan dalam bentuk sinusoidal, maka P juga pasti akan merupakan persamaan dalam bentuk sinusoidal. Dan kalau kita perhatikan bahwa untuk menghitung rapat daya sesaat ini akan sulit karena hasilnya berubah-berubah, sehingga besaran yang lebih umum dipakai adalah rapat daya rata-rata yang diberi notasi PAV, di mana kalau kita ingin menghitung rapat daya rata-rata dari selang waktu T1 ke T2, di mana rapat daya rata-rata bisa digambarkan sebagai garis lurus seperti ini, di mana rapat daya rata-rata persamaannya dapat kita lihat seperti pada slide, dan jika rapat daya sesaat merupakan persamaan gelombang yang sinusoidal yang merupakan fungsi periodik, maka rapat daya rata-rata dapat kita hitung sama dengan 1/T integral untuk 1. Sekarang mari kita lihat besarnya rapat daya sesaat pada udara. Ini adalah persamaan dari medan listrik dan ini adalah pasangannya persamaan dari medan magnet. Maka besarnya vektor pointing adalah, dapat kita lihat, arah dari vektor pointing adalah searah dengan arah rambat gelombang, karena ini adalah hasil AZ ini adalah hasil dari AX dikroskan dengan AY. Ini adalah rapat daya sesaat, dan untuk menghitung rapat daya rata-rata, kita menggunakan rumus ini, dan saat kita hitung akan kita dapatkan bahwa rapat daya rata-rata pada gelombang yang merambat di udara adalah EM plus kuadrat dibagi 2 etanol dengan arah AZ. Selanjutnya, kita akan menghitung besarnya rapat daya pada medium bukan udara. Ini ada persamaan gelombang datar medan listrik, dan ini adalah pasangannya. Kalau kita lihat, ada beda fase antara medan listrik dan medan magnet, maka besarnya vektor pointing dapat kita lihat persamaannya adalah sebagai berikut. Sedangkan rapat daya rata-ratanya setelah dihitung adalah M plus kuadrat dibagi 2 kali magnitude dari impedansi intrinsik dikalikan E pangkat 2 alfa Z dikalikan dengan cos theta dengan arah AZ. Di sini harus kita lihat, jika gelombang merambat ke arah sumbu Z positif, maka rapat dayanya juga adalah positif. Jika gelombang merambat ke arah sumbu Z negatif, maka rapat daya di sini berubah ada tanda minus, dan E di sini menjadi E pangkat plus 2 alfa Z dikalikan cos theta dan selanjutnya. Sekarang kita akan melihat bentuk dari rapat daya baik yang sesaat maupun yang rata-rata untuk medium udara maupun bukan di udara. Untuk medium udara, di mana rapat daya rata-ratanya merupakan bilangan yang konstan, sedangkan rapat daya rata-rata bukan di udara, ada faktor penurunan sebesar E pangkat minus 2 alfa Z. Maka gambar yang berwarna biru ini merupakan rapat daya sesaat, sedangkan rapat daya rata-ratanya adalah garis lurus. Sedangkan untuk medium bukan udara, rapat daya sesaat adalah kurva yang berwarna biru, dan rapat daya sesaatnya adalah garis putus-putus, di mana untuk memperjelasnya bisa kita lihat. Di sini kita lihat untuk medium bukan udara yang meredam, maka magnitude dari rapat daya rata-rata juga akan berkurang dengan laju pengurangan sebesar E pangkat minus 2 alfa Z. Dan harus kita ingat juga bahwa
pada rapat daya rata-rata untuk medium bukan udara ada faktor cos theta, di mana theta ini adalah sudut dari impedansi intrinsik medium. Nah, sekarang kita akan melihat cara lain untuk menghitung vektor pointing, di mana E yang real time dan H yang real time dapat dinyatakan sebagai real dari fasor dari E dikalikan dengan E pangkat J omega T dengan arah AX, dan untuk real time dari intensitas medan magnet dapat kita lihat pada slide, di mana fasor dari E maupun fasor dari H dapat dinyatakan dengan, untuk fasor dari E dapat dinyatakan dengan E yang real ditambah J E yang imajiner, dan dengan melakukan substitusi fasor dari E dan fasor dari H akan kita dapatkan E yang real time dan H yang real time adalah sebagai berikut. Sekarang akan kita lihat dengan melakukan substitusi di mana E pangkat J omega T adalah cos omega T minus J sin omega T, maka akan kita dapatkan bentuk E yang real time dan H yang real time seperti pada slide. Selanjutnya kita hitung rapat daya saat dengan menggunakan vektor pointing, dan kemudian akan kita hitung rapat daya rata-ratanya, maka akan didapatkan bahwa rapat daya rata-rata adalah setengah dikalikan ERHR tambah EIHI. Ada cara lain untuk menghitung besar vektor pointing pada suatu gelombang datar. Cara lain adalah dengan menggunakan persamaan bahwa rapat daya rata-rata adalah setengah dikalikan nilai real dari E cross H conjugate. Sekarang mari kita buktikan apakah persamaan ini sesuai dengan melakukan substitusi di mana fasor dari E adalah E yang real ditambah J E yang imajiner. Begitu pula dengan fasor dari H, maka akan kita dapatkan persamaan sebagai berikut. Di mana sekarang rapat daya rata-rata adalah setengah dari harga real dikalikan ERHR kurangi J ERHI tambah J EIHR tambah EIHI, di mana sekarang yang kita butuhkan hanya nilai yang realnya saja, sehingga rapat daya rata-rata adalah setengah dikalikan ERHR tambah EIHI, yaitu sama dengan setengah nilai real dari E cross H conjugate. Berdasarkan keterangan tadi, berarti ada banyak persamaan yang dapat digunakan untuk menghitung besarnya rapat daya rata-rata, di mana semua persamaan itu akan menghasilkan jawaban yang sama. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat warahmatullahi wabarakatuh.